Salah satu bentuk pinjaman online terbaik adalah kartu kredit, di mana kartu kredit bisa kita pergunakan untuk transaksi offline dan juga online di merchant manapun, yang penting terima kartu kredit. Dan yang menarik, rata-rata 50% dari limit kartu kredit tersebut bisa kita cairkan jadi pinjaman tunai dengan bunga 0%. Sebagai contoh, kalau misalkan di HSBC aku dapat limit 88 juta, artinya 44 juta kita bisa cairkan jadi uang tunai dan kita bisa pergunakan untuk keperluan apapun. Lalu, kalau di Genius FlexiCash kita punya limit itu 140 juta, artinya 70 juta kita bisa cairkan jadi uang tunai. Selain itu, ketika bertransaksi dengan kartu kredit, kita akan bisa mengumpulkan poin yang nantinya bisa ditukar dengan berbagai hadiah menarik, termasuk liburan gratis. Sebagai contoh, sekarang aku lagi mengumpulkan KrisFlyer untuk pakai SQ dan udah terkumpul 1 tiket pesawat gratis pulang pergi dari Singapura ke Jakarta. Pulang pergi loh, bukan 1 kali jalan. Dan salah satu kartu kredit yang menarik untuk bisa mendapatkan benefit kayak gini adalah OCBC 90 derajat N. Kartu andalan saat traveling dengan keuntungan pengumpulan miles yang lebih cepat. Di mana keuntungan dari kartu kredit OCBC ini itu ada banyak banget. Pertama, tap kartu kredit dari OCBC Mobile. Cairkan sisa limit kartu kredit. Naik MRT di luar negeri tinggal tap. Fitur contactless. Travel miles, pengumpulan miles yang lebih cepat, diterima di seluruh dunia, akses tunai di seluruh dunia, dan masih banyak lagi. Lalu, karena fokus benefit dari kartu kredit ini adalah orang yang suka traveling, yang suka naik pesawat, ini ada bonus yang juga menarik. Komplimen akses airport lounge, di mana kita bisa dapatkan 2 kali per tahun di Plaza Premium Lounge, Terminal 3 Internasional, dan dapatkan akses fasilitas lebih 1.300 airport lounge di lebih dari 130 negara via aplikasi Dragon Pass. Berlaku untuk kartu utama dan kartu tambahan. Nah, kalau kamu ada yang tertarik dengan punya kartu kredit ini, coba komen ya. Nah, ada info yang menarik. Untuk daftar kartu kredit ini, kamu nggak perlu datang ke kantor cabang dari OCBC. Bisa buka website dan linknya udah aku taruh di deskripsi, dan perhatikan syarat ini. Minimal penghasilan 10 juta per bulan, dan iuran tahun utama itu 1 juta per tahun gratis di tahun pertama, dan tenang aja, jangan takut, jangan khawatir, karena dari semua kartu kredit yang aku punya, nggak pernah bayar iuran sama sekali. Jadi, let's go untuk punya kartu kredit. Dan sebelum kamu mau daftar, aku mau disclaimer dulu salah satu kasus yang sering kejadian ketika kita daftar kartu kredit. Nah, kita akan bahas kasus dari Kak Ahmad Yasai yang ditulis di 31 Januari 2026 tentang pengajuan kartu kredit OCBC Visa 90 derajat N menggantung lebih dari 2 bulan tanpa kepastian. Bagaimana kisahnya? Yuk kita bahas. Jadi, via surat ini, Kak Ahmad itu menyampaikan keluhan dan rasa kecewa mengenai proses pengajuan kartu kredit OCBC. Pengajuan di awal November 2025, dan berdasarkan informasi di sistem pelacakan online OCBC, pengajuan udah diproses sejak 6 November 2025. Di sana tertera waktu estimasi itu 5 hari kerja, dan estimasi hingga kartu diterima adalah 14 hari kerja setelah dokumen lengkap. Ini statusnya ya, ada 4 pengajuan, lagi persetujuan, pengiriman, dan aktivasi PIN. Namun, hingga surat ini saya buat, status tersebut tidak berubah dan masih stuck di tahap persetujuan. Ini berarti pengajuan saya sudah menggantung lebih dari 2 bulan tanpa kepastian apakah disetujui atau ditolak.
Saya telah berusaha menunggu dengan itikat baik, tetapi durasi ini sudah jauh melampaui janji SLA yang tertulis di situs resmi OCBC. Makanya di sini dia minta ke Bank OCBC untuk memberikan penjelasan kenapa ini tertahan begitu lama dan apa sih keputusan dari pengajuan tersebut. Apakah diterima atau ditolak? Nah, pertama-tama aku pengen jelaskan dulu kalau untuk pengajuan memang betul kurang lebih prosesnya kayak gini. Tapi untuk mendapatkan persetujuan biasanya pihak bank akan telepon kedua orang. Yang pertama adalah kamu yang mengajukan dan yang kedua keluarga tidak serumah yang namanya kamu cantumkan dalam kartu kredit formulir. Nah, di sini keduanya harus angkat telepon untuk bisa masuk ke tahap pemberian limit kredit. Dan kalau kamu atau keluarga yang tidak serumah tadi tidak angkat telepon dari OCBC, maka pengajuan kartu kredit kamu 95% akan ditolak. Makanya dalam proses pengajuan kartu kredit, kita harus siap untuk angkat telepon dari orang tidak dikenal. Masalahnya, sekarang data nomor handphone kita udah tersebar dan banyak pinjol yang menawarkan dan telepon kita tanpa kenal waktu. Makanya aku pribadi itu sebenarnya terganggu sih sama pinjol-pinjol kayak gini yang telepon tanpa kenal waktu, dan hal ini bisa jadi dialami juga oleh Pak Ahmad Yasai sehingga ketika ada telepon penting kayak gini akhirnya tidak keangkat. Nah, itu adalah analisaku, dan kalau kamu ada analisa sendiri coba tambahkan di kolom komentar. Dan yang aku suka ternyata pihak Bank OCBC sudah membalas dan menanggapi Pak Ahmad Yasai. Mereka mengatakan kalau OCBC mohon maaf atas ketidaknyamanan dan sebagai tindak lanjut OCBC telah menghubungi Pak Ahmad untuk memberikan penjelasan dan Pak Ahmad sudah menerima atas penjelasan tersebut. Jadi di sini OCBC itu menanggapi setiap keluhan dengan baik, dan oleh karena itu kalau kamu ada masalah bisa bantu tuliskan di media konsumen agar bisa segera dapat solusinya. Oke, mungkin itu aja sedikit ceritaku tentang fitur dan benefit dari kartu kredit. Dan kalau kamu tertarik untuk daftar kartu kredit, aku udah kasih rekomendasi kartu kredit untuk pemula di video ini, serta cara pakai kartu kredit untuk pemula di video yang ini. Semoga videonya bermanfaat, dan kalau kamu ada pertanyaan seputar kartu kredit, langsung aja drop di komentar. Semoga videonya bermanfaat, dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye!